Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan ke-7 kita belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita belajar tentang perkalian dan pembagiannya. Harap disimak ya biar kalian mengerti dan biar paham. Perkalian pecahan secara garis besar, bentuk perkalian pecahan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat, perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, dan perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Namun sebenarnya konsep perkalian ketiganya sama saja. Untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan berikut. Pertama, perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat jika kita mengalihkan bilangan 4 dan 3. Nah, di sini 4 kali 3. 4 kali 3 itu 3-nya ada 4. Jadinya hasilnya 12. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Kalau kita ubah ke pecahan, misalkan 3 dikali 3/4, berarti 3/4-nya ada 3, jadi ditambah 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4. Hasilnya karena penyebutnya sama, 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 9. Atau bisa kita ubah ke pecahan campuran menjadi 2/1/4. Atau dapat dinyatakan dalam bentuk diagram berikut. 2 di sini 3/4 3/4 3/4. Bentuk penjumlahan 3/4. Bentuk lain penjumlahan 3/4. Jadi ini bentuk lainnya 1/4. Perhatikan kedua gambar di atas. Dari gambar tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis adalah sebagai berikut. Nah, 3 dikali 3/4 sama dengan 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4. Hasilnya 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9/4. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk umum perkalian bilangan bulat dan pecahan dinyatakan dengan rumus berikut. A dikali B per C sama dengan A kali B per C. Dengan A, B dan C adalah bilangan bulat dan C tidak sama dengan 0. Kedua, perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Jadi pecahan dengan pecahan. Perkalian pecahan dengan pecahan, diperhatikan gambar di atas. Diketahui sebuah persegi yang sisinya satuan dibagi menjadi 6 bagian yang sama. Luas daerah yang dihasil adalah 1/6 dari luas daerah seluruh persegi. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. 1/2 dikali 1/3. Kalau perkalian, yang di atas dikalikan, yang di bawah dikalikan. Jadinya 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 3 sama dengan 6. Gampang bukan? Jadi, secara matematis, bentuk umum perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa dapat dinyatakan dalam bentuk rumus berikut. A per B dikali C per D sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. Atasnya A sama C, berarti A kali C, AC. B kali D, berarti BD. Dengan A, B, C, dan D bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0, D juga tidak sama dengan 0. Contoh soalnya, hitunglah hasil dari perkalian pecahan berikut. Yang A, kita lihat. Akan yang di atasnya 2 sama 4. Di mana 2 kali 4
dengan 8. Di bawahnya tinggal dikaliin aja. 5 kali 7 sama dengan 35. Yang nomor B sama seperti itu juga. Jawabannya 2 kali 3 sama dengan 6. 9 kali 2 sama dengan 18. Jadi jawabannya 6/18. Ini masih bisa kita kecilkan menjadi 1/3. Yang C juga sama seperti itu. Yang C pun sama. 5 kali 7 sama dengan 35. 8 kali 9 sama dengan 72. Ketiga, perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Pada perkalian pecahan jika terdapat pecahan campuran, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengubah bentuk pecahan campuran tersebut menjadi bentuk pecahan biasa. Jika kalian belum tahu bagaimana caranya, kita perhatikan contoh berikut ya. Nah, contohnya ini 3/8 dikali 2 1/5. Nah, yang kita harus ubah adalah 2 1/5. 2 1/5 kita ubah ke pecahan biasa. Cara ngubahnya gimana? Cara ngubahnya itu 2 kali 5 berapa? 10. 10 tambah 1 11/5. Nah, cara ngubahnya kayak gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan 3/8 dikali 11/5. 3 kali 11 33, 8 kali 5 40. Selesai. Yang di bawahnya juga kayak gitu. Ini pecahan campuran sama pecahan campuran. 5 1/2 berarti 5 kali 2 10. 10 tambah 1 11. Jadi 11/2. Kalau yang sebelahnya 7 kali 3 21. 21 tambah 2 23. 23. 23/3. Sama ya. Jadi 11 kali 23 adalah 253. 2 kali 3 sama dengan 6. Lanjut, yang di bawah juga seperti itu, bisa dilihat sendiri ya. Untuk perkalian pecahan-pecahan campuran berlaku aturan sebagai berikut. Nah, PA/B dikali QC/D. Jadi yang kayak tadi saya kasih tahu, P kali B ditambah A/B. Begitupun Q kali D ditambah C sama dengan D. Dengan P, Q, A, B, C, D bilangan bulat dan B dan D tidak sama dengan 0. Sifat-sifat perkalian pada pecahan. Ingat kembali sifat-sifat yang berlaku pada perkalian bilangan bulat berikut. Untuk setiap bilangan bulat A, B, C berlaku sifat A kali B sama dengan C. Sifat komutatif A kali B sama dengan B kali A. Sifat asosiatif A kali B kali C sama dengan A kali B kali C, dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri ya. Sifat-sifat tersebut juga berlaku pada perkalian bilangan pecahan loh. Nah, sekarang inverse pada kalian pecahan. Kalau inverse itu berarti negatif ya. Perhatikan perkalian bilangan pecahan berikut. 2/5 dikali 5/2 sama dengan 1. Kenapa 1? 2/5 itu kan kebalikannya 5/2. Jadi kalau dikalikan dia nanti hasilnya sama 1. Min 3/8 dikali min 8/3 sama dengan 1 juga. Pada perkalian-perkalian bilangan di atas, 2/5 adalah inverse, perkalian kebalikan dari 5/2. Sebaliknya 5/2 adalah inverse perkalian kebalikan dari 2/5. Jadi dia hasilnya 1. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa hasil kali suatu bilangan dengan inverse atau kebalikan bilangan itu sama dengan 1. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Inverse perkalian dari pecahan P/Q adalah Q/P, atau inverse perkalian dari Q/P adalah P/Q, dengan P dan Q adalah bilangan bulat yang tidak sama dengan 0. Suatu bilangan jika dikalikan dengan inverse perkaliannya maka hasilnya sama dengan 1.
Pembagian pecahan. Pembagian adalah operasi inverse kebalikan dari perkalian. Jika kita membagi A dengan B, sama artinya kita mengalikan A dengan 1 per B. Ini berarti 1 per B adalah inverse perkalian dari B. Contohnya, 3 bagi 2 sama artinya dengan 3 dikali 1 per 2 dan 4 dibagi 2 per 3 sama artinya dengan 4 dikali 3 per 2. Bentuk umum operasi pembagian pecahan dinyatakan sebagai berikut. A dibagi B sama dengan A kali 1 per B. Jadi si baginya kita ganti kali, B nya kita tambahin 1 per B. Dengan A, B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Misalkan terdapat sebuah kue yang dibagi 4 sama besar. Nih ya, misalnya ini kue dibagi 4 sama besar. Salah satu bagian diberikan kepada Yulisa. Oleh Yulisa, kue bagian dibagi lagi menjadi 2. Nah, ini kan udah dibagi nih. Dibagi lagi deh menjadi 2. Terus ia berbagi kue tersebut dengan adiknya. Kue bagian Yulisa sekarang adalah sebesar, berarti kan si Yulisa kan dikasih kue segini nih yang diarsir. Sama dia dibagi 2 lagi. Berarti si Yulisa 1/4 dibagi 2. Berarti yang 1/4 dibagi 2. Atau bisa kita tentukan 1/4 dikali 2-nya kita tambahin 1 di atas, 1 per 2. Alhasil sama dengan 1 kali 1, 1, 4 kali 2, 8. Yulisa mendapat kue bagian sebesar 1/8 kali dari kue mula-mula. Bentuk umum pembagian pecahan dengan bilangan bulat dinyatakan sebagai berikut. A per B dibagi C sama dengan A per B dikali 1 per C sama dengan A per B kali C, karena A kali 1 sama dengan A. Dengan ABC bilangan bulat dan BC tidak sama dengan 0. Contoh soalnya, hitunglah hasil dari pembagian antara bilangan bulat dengan pecahan berikut. Contohnya, 6 dibagi 6 per 9. Nah, 6-nya gak usah kita ubah. Yang kita ubah apanya? 6 per 9-nya kita balik. Jadi 6 dikali 9 per 6. Jadi kan tadi 6 per 9. Kita balik jadi 9 per 6. Kalau sudah begini, 6 bagi 6 1. 1 kali 9, 9. Jawabannya adalah 9. Pembagian pecahan dengan pecahan. Untuk pembagian pecahan dengan pecahan kita gunakan aturan inverse perkalian sebagai berikut. Contohnya, 1/3 dibagi 2/3 sama dengan, kita ubah si 2/3-nya jadi 3/2. Jadi 1 kali 3, 3. 3 kali 2, 6 sama dengan 3/6. Bisa kita perkecilkan, kita sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3 sama dengan 1, 6 bagi 3 sama dengan 2. Begitupun di bawahnya. Dari 2 contoh di atas, maka bentuk umum pembagian pecahan dengan pecahan dinyatakan sebagai berikut. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Yang tadinya C per D menjadi D per C. Lihat di sini ya. Oke, lanjut. Contoh soalnya, hitunglah hasil dari pembagian pecahan dengan pecahan berikut. 3/5 dibagi 4/15. Berarti yang kita ubah yang mana? 4/15 menjadi 15/4. Jadi 3/5 dikali 15/4. 3 kali 15. Nah, 3/5 dikali 15/4 menjadi 3 kali 3, 1 kali 4. Kok 3 kali 3, 1 kali 4 sih? Nah, 3-nya dari sini. 31-nya dari mana? Dari 15. 15 itu dibagi 5 sama dengan 3. Satunya 5 bagi 5 sama dengan 1. Jadi
3 kali 3 9, 1 kali 4 4, dan seterusnya bisa dilihat sendiri ya. Soal cerita, hasil kali 2 bilangan sama dengan 39. Salah satu bilangan itu bernilai 4 1/3. Tentukanlah bilangan lainnya. Nah, di sini 4 1/3 dikali P. P-nya kita belum tahu ya. Berarti kita mencari P-nya itu berapa? Sama dengan 39. Jadi di sini P sama dengan 39-nya. 39 kan tadi dikali nih. Kita ubah menjadi pembagian. Jadi 39 dibagi 4 1/3. 39 dibagi 13 dari mana? 4 kali 3 tambah 1, 13/3. Sama dengan, jadi 39 dikali, jadi 13/3 kita ubah lagi, jadi 3/13. 39 kali 3/13. 39 dibagi 13 dikali 3, hasilnya 9. P-nya sama dengan 9. Terima kasih, selesai. Semoga kalian mengerti apa yang dijelaskan. Jika tidak mengerti, boleh mencari di materi lain atau di YouTube ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.